Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Pada hari ini saya, Mahyang, akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait Text on Economic and Law. Jadi di sini pada dasarnya memang Economic Law di sini sebenarnya dia satu saja. Dia di bagian ekonomi dan dia di bidang hukumnya. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Profesor tempo hari. Jadi di sini kalau kita bisa lihat bahwa teks ekonomi ini sebenarnya ialah teks yang membahas kegiatan ekonomi, pasar, kebijakan fiskal, moneter, dan sebagainya. Untuk mendapatkan teks ekonomi ini sendiri, kita bisa lihat di em, ini ya di laporan keuangan, artikel ekonomi, jurnal, laporan pasar, bahkan mungkin juga bisa juga surat perjanjian, itu juga termasuk. Kemudian untuk ciri teks ekonomi sendiri ada beberapa. Yang pertamanya dia terminologinya bersifat teknis. Kemudian dia juga memiliki gaya yang formal serta objektif. Struktur kalimatnya kompleks namun to the point, juga sering mengandung angka atau statistik. Kalau bisa kita lihat contoh dari teks ekonomi sendiri, misalnya kalau dalam bahasa Inggris ke Indonesia, the inflation rate reach 4.5% in the first quarter, driven by rising energy prices. Jadi di sini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tingkat inflasi mencapai 4,5% pada kuartal pertama didorong oleh kenaikan harga ekonomi. Nah, untuk analisis terjemahannya, di sini kita bisa lihat bahwa teks ekonomi itu dia padannya leksikalnya langsung, ya kan? Contoh tadi di kalimat sebelumnya, kemudian ada catatan angka dan istilah teknisnya tidak berubah. Mungkin kalau em, yang perubahan di sini mungkin yang terlihat jelas mungkin di angka di ini aja ya, cuman kayak seperti angkanya tidak berubah 4,5%, 4,5%. Cuman bedanya mungkin kalau kalau dia bahasa Inggris dia pakainya titik, di Indonesia pakainya koma gitu kan. Nah itu kemudian first quarter jadi kuartal pertama juga sama. Kemudian kesesuaiannya dia menjaga konteks dan objektivitas seperti jadi kalau misalnya kita lihat teks ekonomi dan hukum itu nanti keduanya sama-sama em, ini ya eh, teksnya itu dia kata per kata ya, word to word translation. Nah, kemudian kita bisa itu sangat sudah kita ketahui sekali. Kemudian di sini em, setelah dari teks ekonomi kita masuk lagi ke teks hukum, yaitu teks yang berkaitan dengan hukum. Dia seperti peraturan, kontrak, dan sistem legal. Kalau tadi juga dia sistem kayak ekonomi dan hukum, juga dia kayak perjanjian, misalnya perjanjian kerjasama dan segala macam, dia juga termasuk. Ya, di sini contohnya kita bisa lihat di undang-undang perjanjian, baik itu perjanjian kerjasama, atau mungkin kita mau sistem sewa rumah, atau mungkin nanti em, surat perjanjian kerja, atau mungkin SPK atau MOU dan segala macam terkait eh, urusan keuangan juga bisa. Nah, kemudian kalau dia ciri teks hukum, bahasa baku dan formal ekstrem, kemudian kalimatnya panjang dan kompleks, banyak penggunaan modalitas, dan ketepatan istilah yang sangat penting. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan juga, dan sebelumnya juga Profesor juga kita sudah pelajari di kelas-kelas yang sebelumnya bahwa teks ekonomi dan hukum ini keduanya merupakan word-to-word translation. Dia memang berfokus pada katanya, ya. Kemudian juga untuk contoh teks hukum itu dalam bahasa Inggrisnya, the lessee shall maintain the property in good condition and return it upon expiration of the lease. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, penyewa wajib menjaga properti dalam kondisi baik dan mengembalikannya setelah masa sewa berakhir. Nah, ini salah satu contoh dalam sewa, mungkin sewa rumah atau mungkin sewa barang dan segala macam. Nah, ini juga kita lihat bahwa dia kata per kata dan dia juga ada kata shall ya kan. Em, karena dia wajib di sini dia ada istilah untuk penegasan bahwa ini harus gitu kan, bahwa oh, ini barangnya
dipinjamkan atau disewakan nanti dikembalikan juga dalam kondisi baik. Kemudian untuk perbandingan kedua teks ini, yang pertama dari segi gaya bahasanya, keduanya sama-sama formal. Cuman perbedaannya untuk teks hukum dia lebih formal lagi. Dia sangat-sangat formal. Kemudian teks ekonomi dia lebih ke teknis, sedangkan teks hukum dia lebih ke legalistik. Kemudian juga fokusnya itu kalau teks ekonomi dia lebih ke data, kayak tadi ada kuartal pertama, kemudian angkanya ada berapa segala macam, dia juga ada bersifat lebih ke analisis. Sedangkan kalau dia teks hukum dia lebih ke kepastian hukum dari isi perjanjian tersebut. Kemudian untuk strateginya dia lebih ke kepala badan langsung. Kemudian kalau dia teks hukum dia lebih ke literal dan legal equivalence. Simpulannya bahwa kedua teks ini, yaitu teks ekonomi dan teks hukum. Jadi penerjemahan ekonomi dan hukum, keduanya itu menuntut ketelitian. Dan yang kedua, sangat penting bagi penerjemah untuk memahami konteks dan istilah khusus yang ada pada bidang ekonomi dan hukum. Kemudian strategi penerjemahan dari teks ekonomi dan hukum itu bergantung pada tujuan teksnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman, oh Mas Paulus belum masuk. Silakan teman-teman bisa masuk ke dalam, eh, silakan teman-teman, saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Maaf, saya salah fokus ngeliat. Passwordnya cantik, Mas Paulus ya. Ya, aku pakai HP soalnya, jadi kok bolak-balik passwordnya apa? Nggak mau. Jadi kan kalau pakai HP itu kan, kalau kita gini kan dia kan tadi lupa lihat kan, jadi aku harus tutup lagi tak lihat apa sih tadi password ini, mesti kok pakai password malasnya. Ya udah Pak, sorry. Oke, sorry, sorry. Itu, jadi saya tentang teks ekonomi dan hukum, Mas. Silakan mungkin ada rekan-rekan Udah yang saya ingin baca. menanggapi atau ingin menambahkan. Mungkin Mas Paulus juga mau menanggapi atau menambahkan, dipersilakan. Masih baca Mbak. Izin bertanya Mbak Mahyam. Iya, Mbak Dia, Mbak Hera. Iya, kalau di materi sebelumnya yang text on biology and chemistry kan di materinya Mbak Jihan sebelumnya ada framework yang bisa kita aplikasikan untuk menganalisis teks biologi dan chemistry. Ada punya Davis 2004 dan juga Baker 1992. Saya ingin bertanya kalau di teks Economy and Law yang kita diskusikan hari ini ada framework khususkah untuk yang bisa diaplikasikan? Itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Saya catat dulu pertanyaannya ya, Mbak. Oke, silakan, mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Saya Mbak. Untuk itu Mbak Jihan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk teks dalam ekonomi dan hukum ya, khususnya dalam teks hukum. Itu kan tadi kayak yang Mbak Mah yang bahas kalau itu untuk teks perjanjian pembelian sesuatu atau perjanjian sesuatu begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk menerjemahkan teks hukum, apakah karena teks hukum ini punya kekuatan di mata hukum juga gitu ya? Apakah yang menerjemahkan itu boleh penerjemah yang tidak tersumpah atau seperti kita seorang peneliti gitu atau harus penerjemah tersumpah? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan atau mungkin ada yang ingin menanyakan. Maaf. Ada yang ingin membantu menjawab juga kami persilakan. Permisi Mbak Mahyang izin pertama bertanya untuk satu hal. Pertanyaan saya adalah untuk
menjadi penerjemah teks hukum, ini Mm-mm. kira-kira kriteria yang pas itu apa ya? Karena ya kita menerjemahkan teks hukum itu kira-kira kriteria yang diperlukan itu apa ya? Kalau teks hukum kan, eh teks ini Mbak, sorry, teks satunya apa namanya? Ekonomi. Nah, ekonomi. Kan kalau teks hukum kan biasanya kan kita kriterianya harus tersumpah. Nah, kalau untuk teks ekonomi itu kira-kira ada kriteria khusus kah? Dan jika ada seperti apa? Gitu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih. Tadi Mbak Jihan hampir mirip ya pertanyaannya ya. Kalau Mbak Jihan tadi apakah, maaf Mbak Jihan tadi apa Mbak Jihan? Ya, apakah yang menerjemahkan teks hukum itu harus yang tersumpah terus bagaimana? Terima kasih. Em, saya akan mencoba menjawab dari, oke, ada Mas Adi, silakan Mas Adi. Enggak Mbak mau tanya, tadi kan Mbak Mahiyang bilang itu penerjemahan yang ada di ekonomi atau law itu kan berfokus pada word to word translation ya. Jadi kalau misalnya itu ya, apakah dari word to word translation itu akan menyebabkan struktur kalimat yang ada di bahasa sumber dan target itu akan mempengaruhi penerjemah dalam dalam menginterpretasikan aspek-aspek legal dan ekonomi dalam teks tersebut. Jadi karena mungkin kan di sana banyak ada kata-kata yang nggak bisa bias ya. Jadi bagaimana yang terjadi pada struktur kalimatnya itu. Kemudian saya mau nanya juga, bisa nggak kalau misalnya dalam teks yang ada di dokumen hukum sama ekonomi itu kita ubah gitu ya? Mungkin bisa lebih agak santai gitu atau maksudnya yang dari formal itu ke informal. Mungkin itu saja, Mbak. Jadi saya minta waktu sebentar ya Mas Mbak untuk ini. Sambil saya mencari jawaban yang lain, saya akan mencoba menjawab dari jawaban Mbak Jihan. Setahu saya Mbak Jihan Mbak Jihan bertanya terkait apakah yang menerjemahkan teks hukum itu harus tersumpah. Setahu saya iya Mbak. Kenapa? Karena saya pernah menanyakan ini juga dengan Prof Sulis. Jadi kalau misalnya ini paling tidak dia harus C1 untuk levelnya dalam standarnya. Jadi kalau misalnya nih salah satu contoh misalnya saya ingin menjadi penerjemah bahasa Prancis, ya saya harus minimal standar saya, level saya dalam bahasa Prancis itu harus C1. Kalau kemarin itu contoh dari Prof. Sulis itu ya C1 untuk bahasa Jerman. Jadi C1 bahasa Jerman dan juga dia juga ada ininya ada memang harus dan dia juga harus tersumpah karena seperti yang kita ketahui bahwa teks hukum itu adalah teks yang ini ya karena dia memang seperti tadi Mas Adi bilang nggak boleh bias gitu kan jadi memang em, itu benar-benar harus orang yang tersumpah. Nah di Indonesia sendiri itu kalau itu sudah ada beberapa penerjemah yang sudah tersumpah itu bisa kita gunakan kemampuan mereka untuk membantu menerjemahkan teks-teks hukum. Nah, kemudian dan sebenarnya itu juga sudah jawab sama Mas Irham ya tadi ya, teks hukum harus tersumpah. Tadi kan Mas Irham juga sudah bilang. Kemudian untuk teks ekonomi sendiri, apakah harus tersumpah? Hmm, kalau Kalau misalnya kalau teks hukum itu harus tersumpah, kalau mungkin ya ini di tengah kekurangan saya. Kalau menurut saya mungkin untuk
untuk dia, kalau dia nggak begitu resmi, mungkin nggak harus ya. Tapi kalau misalnya dia sudah terkait perjanjian kerja sama mungkin di perkantoran dan segala macam, tapi kebanyakan setahu saya sih em, penerjemah ada yang nggak harus tersumpah ada. Biasanya, tapi kalau misalnya dia benar-benar resmi, misalnya kalau kita butuh untuk di pengadilan dan segala macam, atau mungkin dia nanti butuh, tergantung sih, tergantung dari kantornya sih ya, kalau untuk ekonomi dia maunya yang tersumpah apa enggak. Kalau misalnya dia minta yang tersumpah, ya kita harus cari yang tersumpah, kalau enggak ya enggak. Tapi mungkin kebanyakan ini akan diambil oleh orang, kebanyakan sih perusahaan-perusahaan besar pasti akan ngambilnya yang tersumpah. Tahu saya kenapa? Karena em, namanya juga ekonomi kan nggak pernah jauh dari hukum ya. Yang namanya uang itu harus hati-hati. Jadi kebanyakan sih kemungkinan besar lebih ke tersumpah sih. Kalau itu ya Mas Irham. Itu menurut pendapat saya. Kalau soalnya kalau dia tidak terus kalau dia tidak tersumpah tuh bisa. Misalnya nih contoh yang paling gampang misalnya ada dokumen internal, misalnya dari apa? Kalau ada yang hubungnya cuman dalam perusahaan aja itu ya nggak usah tersumpah lah, repot banget gitu kan. Tapi kalau dia lebih ke perjanjian dengan perusahaan luar perusahaan, itu lebih ke eksternal, dia lebih ke ini, lebih ke tersumpah deh. Kalau dia halnya hal ini dia berhubungan dengan internal perusahaan aja, atau mungkin hal yang bersifat informatif untuk intinya ke dalam internal perusahaan, dia lebih ke tidak tersumpah. Boleh, tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang besar, yang ada hubungannya dengan nanti dengan hukum, ya otomatis dia lebih baik yang tersumpah untuk cari aman. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mbak Yang. Berarti untuk yang internal atau tidak besar itu cukup yang tidak tersumpah ya. Tapi jika besar dan Mm-mm. berkaitan hukum baru pakai yang Ya, tersumpah. Baik, kalau terima menurut kasih. saya gitu sih, Mas. Kasih, Mas. Semoga berterima. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Madam Yeni, atau mungkin sama Monsieur Prof. Sulis untuk bisa menambahkan. Kemudian, itu berarti dua sudah terjawab. Kemudian yang ketiga, dari Mas Adi, apakah struktur dalam teks hukum akan mempengaruhi penerjemah dalam menginterpretasikan teks? Kalau kan seperti yang kita ketahui bahwa teks ini word to word translation ya, teks hukum. Em, Kalau misalnya kita lihat ini, Mas, kita kembali lagi ke teks tadi. Salah satu contoh yang bisa kita lihat, kalau misalnya di sini contoh teks hukumnya, the shall maintain the property in good condition. Jadi kalau misalnya di sini sih kalau dari em, bisa jadi Mas Adi, bisa jadi meskipun dia word to word translation, bisa jadi dia mengubah yang pasti dia biasanya tidak ya, kalau seringkali setahu saya kalau dia auto translation dia tidak begitu mengubah struktur, tapi dia lebih ke maknanya aja sih, lebih ke karena kan dia bersifatnya informatif, maaf, dia karena dia ini jadi nggak begitu sih kalau menurut saya kita bisa lihat sini juga nggak begitu em, penyewa wajib menjaga properti, maintain ini seperti ini dia juga tidak begitu mengubah strukturnya kalau menurut saya struktur teksnya. Jadi em, karena kan dia memang word to word translation. Kalau saya lihat segitu sih Mas Adi. Mungkin nanti kalau ada teman-teman lain yang mau menambahkan saya persilakan juga. Em, Kemudian
Kalau untuk Mbak Hera, mungkin kalau untuk ini bisa kita untuk menerjemahkan teks hukum dan ekonomi, biasanya kita bisa lihat kalau untuk orangnya framework sendiri kita bisa dari Newmark dengan Larson. Maksudnya karena keduanya mereka menekankan pada pentingnya keseimbangan antara penerjemahan kata per kata dan penerjemahan yang lebih bebas untuk mencapai terjemahan yang lebih alami dan efektif. Kalau itu berarti dia lebih ke Newmark sama Larson, Mbak, keduanya. Semoga menjawab. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Mbak Sela, Mbak Heba, atau Mbak Afni. Atau mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan. Saya Mungkin Mbak Afni mau menambahkan. Mbak Mahyang. Ya, Mbak Afni. Jadi gini kan kalau misalnya penerjemah tuh salah menerjemahkan istilah penting dalam laporan ekonomi atau teks hukum, itu apa sih dampaknya dan siapa sih yang harus bertanggung jawab atas kesalahan si penerjemah itu? Terima kasih, Mbak. Wow, anu banget ya, Mbak ya. Kalau misalnya, saya mau tahu dulu, Mbak. Kalau ini teks ekonominya berarti yang eksternal ya, Mbak ya. Berarti lebih ke surat perjanjian gitu dengan orang pihak luar. Ya, betul. Kalau misalnya kita bisa pikirkan sendiri kan gini Mbak ya. Kalau misalnya sudah berhubungan dengan perjanjian yang saya sudah sampaikan tadi, yang sudah berhubungan dengan perjanjian eksternal kalau dia teks ekonomi dan juga untuk teks hukum misalnya kayak segala apa itu kan yang bertanggung jawab penuh itu kan lebih ke penerjemahnya Mbak. Makanya diminta yang tersumpah. Soalnya repot banget tuh kalau sampai salah ya kan. Itu sih kalau setahu saya lebih ke penerjemahnya sih Mbak. Apalagi kalau juga tentang kayak saksi ahli dalam persidangan, itu kan juga benar-benar si penerjemah apa bukan saksi ahli maaf, misalnya penerjemah apa interpreter dalam juru bahasa dalam persidangan segala macam kan yang memang dianggap si penerjemahnya ini yang mumpuni kan. Jadi memang pada dasarnya memang harus tersumpah. Nah, supaya menghindari kesalahan itu memang harus ada yang tersumpah. Jadi karena penerjemah itu menurut saya bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan itu. Itu kalau versi saya. Mungkin yang lain juga mau menambahkan kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Mahyang. Sama-sama Mbak Afni. Pasti sangat berat lah. Apalagi kalau dia konsekuensi apa apalagi kalau dia di penerjemahan hukum kan berat banget apalagi ekonomi kemudian nanti ada permasalahan di apa nah itu berat banget itu. Makanya pasti dicari yang kenapa sih harus tersumpah ya karena penerjemah tersumpah pasti dia sudah punya banyak pengalaman dan untuk ikut TSN atau tes sertifikasi um, untuk menjadi penerjemah yang tersumpah itu kan juga ada banyak ada tesnya kan dan tesnya itu kan tidak mudah. Biasanya itu yang paling yang sangat dipelajari itu pasti lebih ke teks hukum. Jadi teman-teman seharusnya sih tidak ada kesalahan, seharusnya kan dia sudah penerjemah tersumpah seharusnya. Tapi ya itu sih, ya nggak Mas Irham, Iya, Mbak. ya kan harusnya sudah nggak salah lagi gitu kan. Dipersilakan mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, saya izinkan em, dipersilakan jika teman-teman tidak ingin bertanya atau mungkin ingin menambahkan, saya akan tutup diskusi dari saya akan tutup presentasi saya yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilham Ramadan. Dipersilakan Mas Ilham. Baik, terima kasih atas presentasinya Mbak Mahyang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan presentasi dari saya. Sebelumnya saya izin untuk share screen.
Baik, apakah sudah terlihat dengan baik? Ya, Mas, sudah. Baik, akan Masih saya proses ya? Oh, udah. ya Udah. sudah. Oke, baik. Akan saya mulai segera. Baik, izinkan presentasi saya hari ini untuk menjelaskan mengenai teks transaksional mengenai fan art and music. Nah, berikut adalah table of content dari presentasi saya. Akan ada 4 poin yang akan saya sampaikan, lalu dilanjutkan dengan discussion dan diakhiri dengan closing. Yang pertama kita mulai dari introduction. Nah, di sini di introduction akan saya jelaskan apa itu fine art text dan music text. Saya beri 2 penjelasan. Yang pertama dari expert dan yang kedua adalah penjelasan secara umumnya. Kita mulai dari fine art. Jadi fine art ini dari penjelasan umumnya melalui Oxford Dictionary itu adalah uh, creative art yang khususnya itu berfokus di visual art yang pada akhirnya itu produknya itu akan diapresiasi hanya dari keindahannya atau primarily dari keindahannya dan juga dari intellectual content dan juga bagaimana keimajinasian dari artisnya. Tapi mostly ini diapresiasi karena keindahannya. Kemudian untuk musik ini definisinya adalah segala hal yang berkaitan dengan uh, suara, nada, dan vokal yang dikombinasikan dan menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati. Itu untuk penjelasan fine art text dan music text. Kemudian lanjut, ini adalah contoh-contoh dari fine art dan music example. Dari fine art ini ada contohnya batik yang itu berasal dari Jawa yang berbentuk textile art. Lalu ada ukiyo-e painting yaitu painting kuno dari Jepang yang berbentuk wood block painting. Lalu ada sculpture atau patung. Contohnya yang ada di Italia di zaman Renaissance oleh Michelangelo. Kemudian ada Chinese calligraphy. Nah, jadi kaligrafi ini juga termasuk dari bagian fine art. Kemudian untuk example dari musik ini yang pertama ada karawitan yang berasal dari Jawa dan Bali yang berupa traditional music dengan gamelan instruments. Kemudian ada gagaku, musik dari Jepang dari abad ke-7 yang biasanya dimainkan bersamaan dengan traditional dance ketika ceremonial atau ritual. Kemudian ada classical orchestra yang berasal dari Eropa tahun 1600 hingga 1800 yang berupa ensemble music performance yang dimainkan oleh grup tidak hanya 1, 2, 3 musisi saja tapi secara grup besar. Kemudian contoh terakhir adalah hard rock yaitu musik yang berasal dari Middle East, Timur Tengah yang kemudian di develop di Indonesia yang berupa Islamic devotional music with percussions seperti mungkin rebana dan juga alat alat apa itu seperti alat tepuk yang lainnya. Oke, next kita akan beralih ke karakteristik, challenges, and insights for translators. Kita mulai dari fine art. Nah, teks di fine art ini pertama-tama seringkali bersifat deskriptif atau interpretatif. Jadi sepertinya seperti contohnya ada sebuah karya seni gambar begitu. Lalu ada deskripsinya. Misalnya gambar ini digambar dengan sublime brushwork yang harus diterjemahkan dengan kurang lebih kuas indah atau ada kata misalnya ethereal composition yaitu menggunakan komposisi halus. Nah, di sini kita sebagai translator ini harus menjaga nuansa atau tone-nya. Kemudian next kita melanjutkan poin kedua yaitu cultural and historical. Nah, di teks-teks fine art ini seringkali menggunakan kata-kata yang cultural seperti mungkin wayang, batik, ukiyo-e, dan kadang juga mungkin historical seperti mungkin Renaissance atau mungkin gambar zaman medieval time. Nah, di sini kita harus sebagai translator itu harus menyadari kontekstual ini untuk menghindari mistranslation. Dan terkadang kita harus uh, domestikasi atau modernisasi based on the target reader. Nah, next di poin ketiga ini ada multimodal element.
Di sini penjelasannya adalah language and text make accompany visual elements and complement imagery, expressive, item level, catalog, etc. Translation must align with layout, tone, and visual interpretation. Nah, teks-teks define art ini biasanya itu menemani atau menjadi satu dari bagian karya seni. Misalnya menjadi label museum atau katalog. Di sini terjemahan ini harus menyesuaikan dengan layoutnya, tone-nya, dan visual interpretation-nya. Jadi katakanlah jika visual art-nya ini memberikan gambaran yang gelap atau mungkin besar gitu ya, horor. Nah, kita juga harus menerjemahkannya dengan tone yang horor juga. Kebalikannya jika misalnya visual art-nya ini bright atau ceria, kita juga harus menerjemahkannya dengan tone yang ceria, menyesuaikan dengan visual interpretasinya. Lalu challenge keempat di sini adalah terminological precision. Nah, contoh-contohnya di sini adalah chiaroscuro, fresco, batik, negative space, etc. Nah, insight untuk translator di sini adalah apakah kita harus domestikasi atau kita harus foreignisasi. Dan untuk menentukan itu kita harus dengan pasti pertama melihat target readersnya, apakah akademisian ataukah orang umum. Dan dilihat juga apakah istilah ini cukup umum. Jika cukup umum kita bisa cukup foreignisasi. Jika tidak cukup umum baru kita mungkin menerjemahkan dengan padanannya di bahasa Indonesia, dan jika tidak ada baru kita menggunakan seperti deskripsi gitu. Jadi seperti contoh batik itu kalau di bahasa Inggris dikenal atau tidak, kalau tidak dikenal baru kita mendeskripsikan. Oke, next poin 5 di sini ada subjectivity and aesthetic judgment. Ini penjelasannya adalah the text may contain personal or critical interpretations, often in exhibition reviews, cultural notes, or art criticism. Translators must maintain the original author's perspective without imposing their own bias. Nah, teks-teks yang berkaitan dengan fine art ini seringkali juga seperti komen, kritik, atau tanggapan terhadap visual art, dan bisa bersifat subjektif atau judgment terhadap estetika atau seni tersebut. Nah, jika kita menerjemahkan uh, subjek kalimat-kalimat subjek itu atau judgment itu, ya kita harus menerjemahkan apa adanya. Kita tidak boleh menyampaikan apa yang kita tanggapi terhadap art tersebut. Jadi jika memang critical interpretation saya itu katakanlah mengatakan bahwa visual art ini buruk, jelek, kurang, bla bla bla, kita juga terjemahkan seperti itu. Kita tidak boleh menyampaikan apa tanggapan kita karena itu akan imposing our bias. Nah, yang keenam ini ada multilingual influence. Terkadang fine art ini memiliki multilingual influence atau mungkin biasanya tertulis di judulnya. Dan di situ contoh-contohnya misalnya kata haiga, fresco, ukiyo-e. Katakanlah misalnya kita menerjemahkan kimono batik gitu ke bahasa Inggris. Nah, itu kan juga menjadi salah satu challenge bagi kita. Yang itu pada nantinya akan leading to requiring questions about gamification atau foreignization. Misalnya kita menerjemahkan teks kimono batik, kita terjemahkan bahasa Inggris. Nah, kita betul-betul melihat target reader dan beberapa commonnya kata kimono dan batik, baru kita menyesuaikan apakah kita menggunakan domestication atau foreignization ketika menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Next ada poetic or rhetorical style. Especially in catalog or gallery text, there may be rhetorical clauses or poetic phrasing. Translators may apply adaptive strategy to preserve impact. Nah, untuk text define art ini terkadang memang bersifat poetic atau rhetorical style, terutama ketika menjadi satu dengan visual art. Nah, di sini kita sebagai translator ini kita harus mengadaptasi. Jadi teks-teks yang bersifat puitis atau rhetorical ini kita harus jaga bentuknya dan kita jaga impact-nya. Sehingga ketika target reader membaca terjemahan itu, mereka bisa merasakan hal yang sama dengan teks yang original. Karena kita mempertahankan bentuknya dan kita mempertahankan impact-nya. Mungkin bisa menggunakan idiom-idiom lokal atau figuratif-figuratif lokal. Jika memang teks aslinya menggunakan banyak figuratif dan poetic phrases. Okay, next kita moving on ke music. Poin pertama di sini adalah interplay between language and sound.
In song lyrics, rhyme, rhythm, syllable count, and melodic compatibility must be considered. Nah, di dalam penerjemahan musik ini ada interplay between language and sound. Pertama, ketika kita menerjemahkan lagu, ya. Nah, di sini kita itu tidak bisa hanya sembarangan menerjemahkan teks misal dari Inggris ke bahasa Indonesia. Tetapi kita juga harus menghitung suku katanya, memastikan bisa dinyanyikan lagi. Jadi cara termudah adalah katakanlah dalam satu baris itu ada 12 suku kata, kita terjemahkan juga menjadi 12 suku kata atau menjadi 6. Ya, versi lebih mudahnya adalah sama suku katanya atau kita bagi dua. Itu bisa dinyanyikan lagi. Lalu yang kedua adalah emotive and symbolic language. Music text, especially lyrics and reviews, are often emotive, symbolic, or poetic. The sentence needs sensitivity to tone, metaphor, and figurative speech, including slang or idioms common in music genres. Nah, music text ini, khususnya di bagian lirik, itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang simbolik atau sangat emosional, menggunakan poetik atau ya simbolik itu. Nah, kita di sini sebagai translator itu harus mempunyai sensitivitas yang tinggi agar kita bisa menyamai tone, metafor, dan figurative speech dari original text ke target text. Sehingga impact-nya itu juga bisa diterima dengan oleh target readers-nya. Next, kita ada cultural embeddedness. Lyrics and traditional music often include cultural references, proverbs, or local expressions. Requires decision between domestication or foreignization. Nah, teks-teks musik ini kan biasanya sangat melekat dengan kebudayaan. Di sini kita sebagai penerjemah itu ya sederhananya kita harus memastikan apakah kita domestikasi atau kita foreignisasi. Misalnya ada karawitan, ya, musik karawitan. Nah itu kita kalau misalnya harus terjemahkan itu ke bahasa Inggris, apakah kita foreignisasi atau domestikasi. Dilihat dari target readers-nya apakah mereka paham atau tidak. Dan next itu ada genre specific terminology. Nah, di sini hampir sama dengan atau memang sama persis dengan fine art, yaitu terminologi-terminologi itu. Misalnya kalau di fine art itu ada chiaroscuro, fresco, batik. Nah, di sini di musik itu mungkin ada pentatonic, ada blues, ada mungkin scale music. Nah, itu kita menerjemahkannya apakah domestikasi atau foreignisasi. Next, ini ada multilingual or hybrid text juga. Jadi musik pada zaman era ini itu terkadang including code switching gitu. Misalnya lagu Korea tapi ada bahasa Inggrisnya. Lagu bahasa Inggris tapi juga ada bahasa Indonesianya sedikit. Nah, di sini kita sebagai translator itu harus memastikan apakah ya kita misalnya menerjemahkan lagu Korea ke bahasa Indonesia gitu ya. Dan di lagu Korea itu ada lirik bahasa Inggris sedikit. Nah, kita harus memastikan apakah ini juga harus diterjemah ke bahasa Indonesia atau tidak. Itu dilihat dari tone-nya, tone, impact-nya, apakah jika diterjemahkan tone dan impact-nya masih sama, jika tidak sama, mungkin kita lebih baik tetap menjaga bahasa Inggrisnya, gitu. Next, ini nomor 6 ada legal and copyright consideration. Nah, di sini terutama pada penerjemahan lagu atau lirik, itu kita sebagai penerjemah harus memperhatikan legal and copyright considerations. Kita harus meyakinkan apakah lirik ini boleh diterjemahkan, dan jika setelah diterjemahkan apakah boleh dinyanyikan, dan jika sudah dinyanyikan apakah ini memang sudah mendapatkan permission dari artisnya, dan apakah boleh mendapatkan royalti dari sini. Tentu ini hubungannya erat dengan hukum. Jadi untuk bagian ini memang kita harus berdiskusi kurang lebih begitu, berdiskusi atau konsultasi langsung terhadap pihak label atau artisnya. Nah, next ini nomor 7 ada contextual and pretextual element. Music text include album notes, concert programs, music ethnographies, and critical essays. It require careful self-interpretation for the internet audience, general public, or academic. Nah, untuk teks-teks ini terkait dengan catatan album atau program konser dan seperti bagaimana musik itu terbentuk, critical essay. Di sini kita
menerjemahkannya harus melihat dari target audience, apakah general public atau academics. Jika misalnya general public, mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang informal dan bersifat menjual advertising begitu. Tapi jika ini akademik, kita akan tone down bahasanya menjadi lebih ke akademik, formal, dan tidak bersifat advertising. Oke, next ini kita ada translator approaches backed by theories, atau lebih simplenya ini adalah uh, strategi yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan teks berkaitan dengan fine art dan music. Nah, di sini saya siapkan 3 strategi yang saya kira cukup bagus atau kuat untuk menerjemahkan fine art dan juga music. Yang pertama adalah transcreation. Ini mungkin baru ya bagi kita. Saya juga baru menemukan transcreation. Nah, transcreation di sini adalah translating and creation. Translation and creation. Teori dari Mangir O'Hagan. Dan di sini key ID-nya adalah kita tidak hanya menerjemahkan, tapi kita mengadaptasi maknanya, tone-nya, dan terkadang kita juga harus menyesuaikan dengan ritmenya. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika menerjemahkan lirik itu, katakanlah ada 12 suku kata, kita terjemahkan juga hasilnya juga 12 suku kata, atau bagi 2. Itu bisa dinyanyikan kembali. Nah, itu adalah bagian dari recreation. Jadi translation and recreation. Recreation, bukan creation. Untuk strategi ini cocok untuk menerjemahkan song lyrics, poetic art descriptions. Karena poetic itu kan bentuknya juga harus jadi poetic lagi ya. Nah, next ada pronunciation versus domestication by Venuti, di mana kita keeping cultural elements atau making them more familiar with the target readers. Nah, ini cocok ketika kita menerjemahkan art terms, baik itu di music atau fine art, dan juga music references. Biasanya music references itu mostly foreignisasi. Next ada functional equivalence atau juga bisa kita kenal dengan Scopus theory, di mana kita menerjemahkan atau menyesuaikan dengan untuk apa teks ini digunakan. Jadi translating for audience and purpose. Ini biasanya bisa digunakan untuk kita menerjemahkan mission captions, jadi mungkin berupa katalog atau captionnya, dan juga opera liberty. Jadi apa yang disampaikan di dalam opera tersebut. Oke, next kita akan ke translation examples. Nah, di sini saya berikan satu contoh uh, penggunaan strategi translation in music. Di sini saya menggunakan lagu yang biasanya kita kenal dengan judul Jingle Bells. Nah, di sini uh, hasil dari translation-nya itu adalah nanti lirik lagu itu bisa dinyanyikan lagi. Di sini lagunya yang asli berbunyi Jingle bells, jingle all the way. About fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, lalu di-translate menjadi ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, setelah lahir. Nah, di sini translation-nya sangat jelas ya. Sudah saya nyanyikan dan bisa dinyanyikan. Inilah salah satu contoh translation dalam musik. Jadi translation and recreation. Nah, untuk next ini adalah sebentar ya. Oke. Next ini adalah contoh translation in fine art. Nah, di dalam fine art ini ada yang namanya ekfrastik. Jadi ekfrastik ini adalah a literary description or commentary on a visual work of art. It often appears in poetry or prose where the author vividly describes a painting, sculpture, or other artistic object and reflects on its meaning, effect, or symbolism. Nah, jadi ekfrastik ini bisa bersifat komentar atau deskripsi terhadap visual work dan bentuknya itu dalam puisi atau prosa. Dan ini biasanya diaplikasikan entah ke painting, sculpture atau patung dan juga objek-objek art lainnya. Salah satu contohnya di sini adalah dari visual art oleh Van Gogh tahun 1889 berjudul Starry Night. Ini gambarnya ya yang di kiri. Nah, yang kanan ini ekstraktik oleh Anne Sexton yang dibuat tahun 1962. Ekstraktik dari Anne Sexton ini mendeskripsikan gambar yang digambar oleh Van Gogh tahun 1889. Ini adalah
ekstrastiknya, mungkin bisa dilihat sebentar. Oke, next. Ini adalah ekstrastik yang tadi beserta dengan terjemahannya. Nah, di sini transcreation-nya, yaitu bentuknya adalah dengan menerjemahkan sesuai dengan bentuk yang sama. Kalau dilihat di sini ada 3 paragraf, di sini juga ada 3 paragraf. Di sini ada 6 baris, di sini juga ada 6 baris. Di sini 6 baris, di sini juga 6 baris. Di sini dengan akhir dengan titik dua, di sini juga di akhir titik dua. Jadi bentuknya disamakan, tone-nya disamakan, dan sebisa mungkin impact-nya tersampaikan. Jadi translation and recreation dengan bentuk yang sama. Kita ada translation and music. Ini adalah salah satu contoh teks teori penjelasan mengenai pentatonic scale. Pentatonic scale di sini adalah tangga nada pentatonik yang menggunakan 7 tangga nada. Nah, di sini di teks saya ini sangat terlihat jelas dan saya bold dan juga saya underline untuk teks-teks yang memang jelas-jelas polarisasi. Seperti pentatonic scale teks aslinya. Lalu di teks bahasa Indonesianya tangga nada pentatonik. Kata pentatonik juga diterjemahkan menjadi pentatonik. Kata octave menjadi oktav. Lalu genre musik seperti blues, rock, jazz, folk tidak dirubah sama sekali. Tetap menjadi blues, rock, jazz, dan folk. Tidak menjadi biru, batu, dan lain-lain sebagainya. Lalu habis itu kata mayor pentatonik tetap menjadi pentatonik mayor. Hanya dirubah susunannya saja dibalik. Minor pentatonik menjadi pentatonik minor. Jadi itu forenisasi di dalam teks musik. Next, di sini ada domestikasi di teks fine art. Di sini saya juga berikan teks contoh bersifat teori juga yang berjudul Techniques in Classical Painting, Light, Emotion, and Legacy. Di sini saya bold juga untuk teks yang didomestikasikan. Kita temukan dua, ada kata chiaroscuro dan bergmasters. Chiaroscuro di sini tidak diterjemahkan menjadi chiaroscuro atau chiaroscuro, tapi menjadi teknik permainan cahaya agar bisa dipahami oleh takdir tulis lebih baik. Lalu Reminiscence of Baroque Masters tidak diterjemahkan menjadi Baroque Master saja, namun para maestro zaman Barok. Ini adalah contoh untuk domestication-nya ya. Nah, next di sini kita ada functional equivalence in music. Nah, kita ambil dari opera libretti dari Dr. Elton Emick oleh John Adams. Yang liriknya ini berdasarkan puisi dari John Donne. Di sini kata salah satu excerpt potongan yang saya ambil adalah Better my heart, 3% God, for you a step but not great sign and man. Better diterjemahkan menjadi hantamlah hatiku, ya Tuhan Tritunggal, sebab kau baru mengetuk, mengembus, bersinar, dan mencoba membaiki. Di sini kata better itu artinya mengaduk dan konteksnya itu selalu adonan. Sedangkan di sini hantamlah. Hantam di sini lebih seperti menghantam sesuatu yang keras. Bisa menghantam objek makhluk hidup ataupun benda mati. Di sini terlihat sekali bahwa functional equivalence sangat digunakan. Karena tidak menggunakan kata aduk. Kan aduklah hatiku. Kemudian ada kata 3% God. 3% God di sini saya terjemahkan ke beberapa versi. Tapi kata yang paling umum di Indonesia adalah ya Tuhan Tritunggal. Jadi disesuaikan dengan purpose dan juga audiensnya. Oke, next. Kita ada example functional equivalence lagi untuk fine art. Saya menggunakan contoh dari karya asli Frida Kahlo tahun 1939 yang berjudul The Two Fridays. Oke, di sini adalah
deskripsi dari The Three Fridays by Smart History dan juga penerjemahannya. Untuk penggunaan functional equivalence-nya ini sudah saya tandai dengan bold. Tapi kita baca terlebih dahulu. Di sini, the double self-portrait Three Fridays, 1939, just two seated figures holding hands and sharing a bench in front of a stormy sky. Terjemahannya, foto diri ganda The Three Fridays dan menampilkan dua sosok pria yang duduk berdampingan, saling menggenggam tangan di atas bangku dengan langit-langit mendung. Kemudian next sentence, Fridas are identical twins except in their attire. A poignant issue for color at this moment. Yang terjemahannya menjadi lebih panjang dan lebih detail. Kedua Frida tampak identik, kecuali dalam busana mereka. Satu menggunakan gaun Eropa bergaya Victoria, satunya lagi menggunakan pakaian tradisional Tijuana. Perbedaan ini mencerminkan konflik identitas yang dialami Kahlo. Nah, di sini sudah sangat terlihat jelas sekali functional equivalence-nya digunakan untuk pembaca Indonesia. Karena pembaca Indonesia kita bukan orang Eropa dan kita tidak tahu sejarah Eropa, kita tidak tahu jenis pakaian tradisional Eropa. Di sini dijelaskan kedua pria tampak identik kecuali dalam busana mereka. Satu menggunakan Victoria, satu menggunakan Tijuana. Nah, penjelasan detail ini yang agar pembaca mengetahui ini adalah contoh dari functional equivalence in fine art. Oke, next. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya kita beralih ke discussion session. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan, menyanggah atau bertanya, silakan. Izin Mas, itu ada Mas Ketut angkat tangan. Ya, silakan Mbak Mahyang jika ada pertanyaan atau tambahan. Izin Mas mau nanya Mas. Ya, ya, ya. Boleh. Ini Mas kan materinya tentang fine art sama Ya, musik. ya. Mau tanya di fine artnya dulu. Nah kira-kira kan fine art ini kan lebih banyaknya itu tentang gambar ya, lukisan-lukisan gitu. Kira-kira yang menerjemahkan itu apakah memang penerjemah atau memang kita menunggu orang yang membaca lukisan itu baru kita terjemahkan gitu? Mungkin itu Mas yang pertama. Kemudian kalau yang musik ini kan yang dari Mas sampaikan kebanyakan tentang musik kontemporer ya. Jadi tujuan khusus untuk hiburan, kemudian rekreasi kayak gitu kan ya. Nah saya mau nanya, bisa nggak kalau misalnya kita sebagai penerjemah itu mencoba menerjemahkan kayak misalnya bunyi eh, musik yang ada di gamelan seperti itu, atau misalnya musik-musik kalau misalnya tapi saya nggak tahu apakah ini bisa termasuk ke ranah musik ya. Jadi kayak misalnya itu ada kayak pernah main tentang yang ini enggak yang mendatangi ini itu apa ya namanya? Pokoknya eh, yang pokoknya kita main terus nanti malah didatengin sama setan kayak gitu Mas. Jadi apakah itu bisa termasuk ke ranah penerjemahan musik seperti itu? Mungkin itu Mas untuk pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas Adi. Mungkin bisa ditolong bantu diketik lalu dikirim ke chat ya, Oh iya Mas. biar tidak lupa. Oke, saya tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lain lagi atau tambahan? Izin Mas Mahyang mau tanya. Oke, oke. Saya penasaran, suara saya jelas Mas? Jelas. Oke, yang saya mau tanyakan gini Mas, seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya dalam pembuatan lagu itu kan ada hak cipta dan segala macam ya Mas ya. Em, nah, terus kalau misalnya nih kita menerjemahkan lagu, kira-kira Ya. kalau jasa kita itu biasanya nanti itu dibayar langsung sekali bayar habis atau ngikutin juga nih, misalnya ini ngikutin juga apa namanya ngikutin kalau misalnya nanti kan kayak lagu tuh kan karena dia hak cipta nanti misalnya em, ada terjual berapa nanti
payu berapa nanti kan dapat bagian mereka penulis lagunya kan. Nah kalau kita sebagai penerjemahnya tuh sistem bayarnya kira-kira gimana ya Mas? Ya, saya penasaran gitu Mas. Itu yang pertama. Yang kedua juga em, misalnya nih kita penerjemah em, seperti kayak teks legal dan hukum juga, apakah untuk menerjemahkan lagu-lagu dalam hal ini misalnya lagu-lagu kalau lagu-lagu sekuler bisa. Kalau misalnya lagu-lagu em, lagu-lagu misalnya kita mau nerjemahin lagu ini apakah penerjemahnya harus tersumpah? Itu yang saya mau tanyakan juga. Terus kira-kira juga misalnya nih lagu ini apakah si kita misalnya ternyata ada kesalahannya atau mungkin ada yang tidak pas dalam penerjemahannya. Kira-kira kita tuh bakal dituntut nggak sih misalnya ternyata mau putus misalnya nih si pencipta lagunya sebenarnya tuh mau aku lagunya seperti ini. Nah, misalnya kan ada yang tidak cocokkan nih dalam penerjemahan kita. Kira-kira bakal di iniin nggak ya? Kira-kira ada nggak sih yang melindungi kita dari penerjemahan yang salah atau mungkin karena kita transgression kita bebas tuh. Nah, gitu. Saya mau tahu tuh kalau dari pandangan Mas Irham sendiri sebagai penerjemah bagaimana? Terima kasih. Si pertanyaannya Mbak Mahyang, untuk sementara saya coba jawab pertanyaan Mas Andi dan Mbak Mahyang ya. Jadi pertanyaan Mas Andi tadi adalah apakah lukisan yang diterjemahkan harus menunggu orang lain menginterpretasikan baru diterjemahkan oleh penerjemah atau penerjemah bisa menerjemahkan langsung lukisan itu? Oke, kita sebagai translator itu tidak menerjemahkan artnya, tapi lebih deskripsinya atau komennya. Nah, jika artisnya sendiri itu sudah memberikan deskripsi, itu kita bisa langsung terjemahkan. Tapi untuk komen atau ekfrastik, tentu kita menunggu ada komen dan juga ekfrastik terlebih dahulu, baru kita terjemahkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Mas Adi, apakah bisa kita menerjemahkan bunyi dalam musik gamelan? Atau misalnya tentang lagu Pemanggil Setan. Menerjemahkan bunyi dalam musik gamelan itu mungkin bukan menerjemahkan ya. Itu lebih seperti mendeskripsi. Kecuali kalau kita misalnya menerjemahkan, katakanlah ada buku berjudul atau berkaitan bertopik tentang gamelan. Lalu buku itu menjelaskan gamelan itu secara historinya, secara pembuatannya bagaimana, dan bunyi dalam musik gamelan itu seperti apa. Nah, itu kita bisa terjemahkan. Of course, kita bisa terjemahkan mengenai deskripsi gamelan. Lalu, misalnya tentang lagu Pemanggil Setan. Ini kita terjemahkan liriknya, ya bisa juga kita menerjemahkan liriknya. Atau mungkin menerjemahkan deskripsi bahwa ada lagu Pemanggil Setan, ya kita bisa menerjemahkan itu juga. Nanti yang datang setannya dari Inggris tapi. No, joking, joking, joking. Oke, next pertanyaan dari Mbak Mahiyak. Itu yang pertama berkaitan dengan loyalty ya. Jadi apakah kita itu dibayar oleh kliennya atau kita dibayar oleh ketika mungkin jika lagunya itu diterjemahkan lalu dimainkan lalu menghasilkan royalti apakah kita juga dibayar begitu ya. Itu sangat tergantung dari kesepakatan antara penerjemah dan klien. Jadi apakah kita hanya dikontrak untuk menerjemahkan saja ataukah kita juga bisa mendapatkan hak apa ya yang mendekati hak cipta begitu ya, hak cipta penerjemahan gitu kah? Mungkin seperti itu. Iya, Itu Mas, kali sangat aja ada tergantung. kayak gitu. Ya, itu mungkin saja ada. Itu sangat bergantung dengan perjanjian antara penerjemah dan juga kliennya. Lalu yang kemudian, apakah penerjemah hmm, seni itu harus tersumpah atau tidak? Ti- Tidak, tidak harus tersumpah. So far, saya tidak pernah menemukan penerjemah yang menerjemahkan seni itu harus tersumpah atau tidak. Mungkin kriterianya itu biasanya adalah orang yang memang dekat dengan dunia seni. Jadi dia lebih paham dan tidak perlu makan banyak waktu untuk memahami teks-teks seni. Jadi untuk menerjemahkannya lebih cepat. Lalu jika kita berhasil menerjemahkan, lalu hasilnya itu kurang baik atau salah, apakah kita dituntut atau tidak oleh artisnya begitu ya?
Nah, ini balik lagi ke yang versi yang pertanyaan pertama loyalty. Jadi kita sebagai translator itu kan memiliki perjanjian dengan klien. Nah, klien ini kita harus make sure apakah dia sudah minta izin oleh artisnya, dan jika sudah minta izin ke artisnya, apa saja yang diperbolehkan dari artisnya. Apakah artisnya memperbolehkan bahwa ini diterjemahkan boleh, dinyanyikan boleh, mau direkam ulang boleh, mau disebarluaskan boleh. Nah, jika itu memang diperbolehkan, nanti kan kita menerjemahkan. Nah, setelah kita menerjemahkan, pasti kita berikan ke klien. Nah, klien itu nanti akan mengecek, lalu merevisi jika ada yang salah atau yang kurang baik. Nah, di situ baru kita menjelaskan gitu. Kalau misalnya ini sebenarnya tidak salah, atau kalau memang salah kita terima gitu kan. Lalu kita revisi. Nah, jika sudah selesai dari revisi-revisi itu, dan memang lagunya itu boleh disebarluaskan, dan kita sebarluaskan lagu itu, kita mendapatkan royaltinya, dan ternyata liriknya itu tidak apa ya, tidak diperkenankan oleh artisnya, ya itu seharusnya yang kena salah itu kliennya. Karena kita translator di sini itu hanya sebagai jasa, kita hanya memberikan jasa penerjemah, sedangkan inisiasinya kan dari klien. Jadi jika ada uh, tuntutan atau apapun itu jatuhnya ke klien. Seharusnya begitu. Kita harus jelas dari awal bahwa kita hanya menerjemahkan, kita hanya memberikan jasa penerjemahan. Begitu Mbak Mahia. Baik, terima kasih banyak Mas Irham. Sama-sama. Apakah ada tambahan, sanggahan, atau pertanyaan lagi? Mungkin nambah sedikit, Mas. Oke. Tapi bukan tentang pertanyaannya Mbak Mahiang. Ini Mas tadi ada kepikiran tentang yang Mas bilang tentang musik. Memang dalam penerjemahan di zaman sekarang untuk negara-negara non-Western itu ya, jadi kebanyakan mereka itu memang fokus untuk mempertahankan ini apa itu ya, mempertahankan bahasa Inggrisnya seperti itu. Itu banyak banget yang terjadi di Asia Timur, khususnya itu di Korea sebenarnya, karena dia mengalami ekspansi industri musik besar-besaran, karena memang memang dulu itu kalau misalnya dibilang mereka itu fokus pada ini pelestarian budaya lokal, bahasa lokalnya gitu ya, bahasa Koreanya, tapi sekarang mulai banyak isu-isu diskursus itu tuh mulai banyak yang menyayangkan itu lagu-lagunya sudah banyak nggak ada bahasa Koreanya seperti itu. Karena memang mereka fokusnya itu khusus untuk uh, musik ala Western gitu. Jadi banyak banyak banget bahasa Inggrisnya. Nah, kemungkinan besar sih untuk penerjemahan-penerjemahan lagu yang ada di negara-negara seperti itu tuh lebih fokusnya itu ya memang untuk meminat mengambil daya tarik sendiri ya ke uh, penikmat musiknya gitu. Pokoknya ya memang banyak sih masalahnya yang ada di sana sebenarnya kalau kita ambil tentang isu penerjemahannya ya. Walaupun memang kadang kita juga bingung apakah itu memang diterjemahkan memang dari agensinya atau memang diterjemahkan karena ada juga eh, apa ya, bisa dikatakan bahwa ada artisnya sendiri yang bergabung dalam penyusunan lagu itu. Mungkin itu dari saya, Mas. Bentar Mas, saya bingung ini tadi pertanyaan. Enggak, nambahin, Mas. Oh nambahin, oke oke. Oke, terima kasih banyak Adi atas tambahannya. Masih ada yang ingin disampaikan, mungkin terkait fine art atau musik. Mas, aku jadi penasaran sih Mas terkait Ya. transcription tadi. Tadi kan Mas ngasih contoh ini ya yang lagu Jingle Bells itu kan. Kan banyak nih Hmm, lagu-lagu Kristen yang hmm, terjemahnya tuh cuman kan kata tadi kan memang kita kan ngikut
hitungin suku katanya dan segala macam. Mm-mm. Maksud saya itu em, ada batasan nggak sih sejauh mana orang tuh bisa nge-create transcription lagu itu gitu loh. Soalnya kan itu kan jauh banget itu, ya kan, ding Hmm. dong ding jingle bell kok jadi ding dong ding sejak kapan jadi itu gitu kan. Terus Ah, apa tuh kata Yesus maupun Christ pun kan nggak ada ya di dalam bahasa Inggrisnya. Kok di dalam bahasa Indonesianya ada gitu. Itu kan lucu banget kalau kita lihat ya. Maksudnya menerjemahkannya itu lucu menurutku. Maksudnya kok dia bisa kayak gitu. Kalau em, sejauh ini kan kan itu one horse open sleigh ini kan seharusnya kan one horse open sleigh itu kan ini ya kereta kuda kan. Nah gitu terus mm-mm. kok jadinya Kristus lah, maksudnya transgression banget kan. Maksudnya itu ada nggak sih, ada batasan nggak sih dalam apa dalam transgression ini? Jadi untuk batasannya di sini itu tidak ada. Mm-mm. Namun kita harus sangat melihat konteksnya. Nah, konteks di sini kan lagu One Hour One Horse Open Sleigh ini kan sebenarnya bukan lagu Christmas, Mm-mm. tapi ini lagu memang tentang musim dingin dan vibe-nya memang sangat eh, musim dingin dan sangat kental dengan Christmas. Dinyanyikan terus ketika Christmas. Tapi bukan lagu Christmas. Mm. Lalu akhirnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk umat Kristiani. Nah, karena purpose-nya itu untuk umat Kristiani dan untuk juga merayakan Natal, maka liriknya itu dirubah menyesuaikan dengan tema Natal. Jadi Oh gitu. batasannya itu tidak ada, tapi kita harus menyesuaikan konteksnya. Gitu ya Mas ya. Berarti ngelihatnya ke situ ya Mas. Wow, luas banget ya jadinya ya. Ya, terlalu Ah, sangat luas. sangat luas. Berarti jadi ingat kan ada lagu juga tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya kan oh Christmas tree. Kan di lagu ini kan Christmas tree, tapi kan di bahasa Indonesia pohon terang kan. Pohon terang dari Iya. mananya gitu kan. Oh, begitu. Lucu. Enggak Begitu, Mbak. maksudnya menarik banget sih kalau menurutku terkait penerjemahan transcription ini. Hebat banget tuh dan itu kan akhirnya mendunia se-Indonesia Raya taunya lagunya pohon terang gitu kan gitu. Padahal bahasa Inggrisnya Christmas tree. Sejak kapan Christmas tree pohon Natal itu jadi pohon terang? Ya, Gitu aja sih. Makasih Mas. oke. Terima kasih kembali. Ya, aku tunggu sampai 14.45 ya. Beberapa detik lagi kali ya. Mas kalau nanya dong tentang ini aja deh. Aku mau nanya lagi. Kalau misalnya lagu-lagu ini lagu-lagu kebangsaan gitu bisa nggak sih terjemahin? Boleh nggak? Atau cukup ini aja? Atau cukup artinya aja? Berarti misalnya nih kita mau nyanyi lagu Indonesia, bahasa, apa, lagu Indonesia Raya, tapi dalam versi Inggris itu boleh nggak? Atau karena dia sifatnya sakral, jadi nggak, jadi cuma tahu artinya aja. Kalau itu, Boleh Mbak. oh ya, mohon. Monggo, Mas Andi. Gimana Mas Adi? Boleh Boleh apanya? Mbak. Boleh diterjemahkan kalau pernah lihat gitu ya, ada lagu Indonesia Raya itu ada versi bahasa Jepangnya gitu. Itu ada Mbak. Kemarin Jadi itu sempat dinyanyiin gitu, dinyanyiin eh bahasa Jepangnya, iya atau cuman teksnya aja? dinyanyikan, benar-benar dinyanyikan juga. Ada versi bahasa Jepangnya Mbak. Kalau itu kalau saya lihat-lihat dari terjemahannya, Wakuk itu lebih ke ini ya, mempertahankan maknanya dia Mbak. Jadi eh, Hmm. bukan dibilang word to word translation juga enggak, Oh, berarti. tapi memang tetap mempertahankan unsur-unsur ininya Mbak. Bagaimana yang ada di teks ininya.
yang di lagu aslinya gitu. Berarti kosakatanya kan berarti ada perbedaan dalam jumlah kosakata ya, Mas ya? eh iya, jadi agak ada yang Agak aneh kan melenceng dia nyanyinya ya. sedikit. Iya, agak melenceng sedikit. Mas mau dong nanti dikirim dong Mas ke grup. Penasaran aku lagu Indonesia Iya, Raya Mbak. bahasa versi Jepang. Iya, Mbak, nanti Kirim, kirim, coba kirim. aku cari lagi. Biar besok Senin Mm-mm. Mbak Mahyang kalau pacaran nyanyinya pakai itu ya kan. Gimana Mas? Suruh Mas Ilham kecil? Biar besok Senin Mbak Mahyang kalau ikut pacaran nyanyinya pakai bahasa Jepang. Ya gitu nanti aku jadi vokalisnya gitu Nggak kan. denger ya? Dengar dengar. Ah, nanti dikira Aku mau deh nanti kita nyanyi Mas. Tapi aku mau nyanyi tapi boleh tapi sama Mas Irham. langsung. Indonesia bahasa Jepang. Oke, ini sudah 14.47. Mungkin sekiranya sudah cukup ya. Baik, Mm-mm. rekan-rekan Iya kayaknya teman-teman. Ada Bapak yang Ibu dosen, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami cukupkan. Terima kasih.